Berada di lingkungan pedesaan yang mendukung aktivitas peternakan, CV ini tumbuh sebagai wadah kerjasama antara peternak dan pengelola guna menciptakan sistem produksi susu yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Solusi mudah, peternak sapi perah. Saya dari tahun 2018, saya di Andini itu sebagai agriservis, kepala agriservis ini yang mengkoordinir peternak di lapangan. Terus tahun 2021 saya jadi pengawas di koperasi. Terus tahun 2025 bulan November saya jadi ketua sekarang. Ini itu awalnya berdiri dari kelompok tani. Kelompok tani dapat fasilitas bantuan sapi waktu itu. Terus dalam kelompok itu ada sekitar 20 peternak yang waktu itu susunya dibawa ke KUD Getasan. Terus di KUD Getasan itu waktu itu posisinya Pak Agus masuk di jajaran kepengurusan pengawas atau baik. Terus semakin lama berkembang, susunya kelompok ini semakin banyak. Terus Agus minta izin ke KUD Getasan untuk mendirikan koperasi. Akhirnya berdirilah koperasi Andini Luhur. Setiap susu yang datang dari pos-pos dan petani langsung harus dicek terlebih dahulu agar dapat memilah susu berdasarkan kualitas. Menampung susu-susu dari kelompok, dari peternak yang selanjutnya dikirim ke pabrik atau dikenal IPS, industri pengolah susu. Pabriknya yang dikirim lebih banyak itu ke PT Diamond yang Diamond ya, Cikarang. Ada sebagian ke Friesland, ini sebagian kecil saja. Kalau kapasitas tampung di Andini itu sekitar 30 ton. Ya kapasitas, tapi kondisi sekarang susunya lagi turun karena ada beberapa faktornya, yaitu penyakit PMK, terus faktor buang-buang susu itu sehingga koperasi rugi, pembayaran ke peternak jadi delay. Kalau kendala di tingkat peternak ini ada beberapa faktor, yaitu faktor penyakitnya. Paling parah ya PMK, karena setelah PMK itu ada penyakit juga. Itu selang berapa bulan ya, sekitar 5 bulan itu ada penyakit lagi namanya LSD, atau lebih dikenal lato-lato ya. Muncul gejolak-gejolak kecil itu, kalau sudah terpapar itu nularnya cepat sekali.
itu juga mengurangi populasi yang lumayan di tingkat peternak ini. Sapinya pada dipotong paksa. Kalau yang sudah parah malah nggak laku dijual, soalnya itu dagingnya yang rusak. Kalau yang PMK itu dagingnya itu masih bisa dikonsumsi. Jadi dia diambil aja untuk di mulut, kepalanya diambil, kuku, tangan, kakinya itu diambil, badannya itu masih bisa dikonsumsi. Kalau LSD tidak bisa. Jadi muncul benjolan-benjolan itu hampir ke seluruh tubuh. Kita berharap besar bisa mendatangkan sapi impor, bisa memperbaiki regenerasi sapi-sapi yang ada di peternak, dan susunya nanti kualitas dan kuantitasnya itu bisa tambah. Kalau kita bisa mendatangkan sapi impor itu, harapannya perbaikan genetik sapi perah di Indonesia. Karena kita itu terakhir impor itu tahun 82, itu zamannya Tapos Pak Harto itu. Setelah itu sudah tidak ada impor sapi lagi. Makanya sapi-sapi yang ada di Indonesia ini sekarang kondisinya sudah banyak kawin sedara, ya inbreeding istilahnya kalau di bahasa peternakannya. Ya perlu regenerasi biar nanti peternak bisa tambah makmur dengan adanya sapi-sapi itu. Kemudian banyak tambah semangat lagi dalam peternak. Solusi mudah peternak sapi perah.